Kalau dari kemarin, gue udah banyak membahas karakter protagonis di One Piece. Hari ini, gue akan membahas satu karakter di One Piece yang mungkin dibenci para fans One Piece. Tapi gue gak habis pikir sih kalau ada yang suka karakter yang satu ini. Ya siapa lagi kalau bukan Akainu Sakazuki. Ini karakter benar-benar gak segan kalau buat numpas kejahatan. Jangankan para bajak laut yang ditumpas, orang gak bersalah sekalipun juga dihangusin. Statement kayak gitu akhir-akhir ini kayak pernah dengar ya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pembahasannya. Sakazuki kecil. Sebelum menjadi bapak-bapak bermuka nyebelin kayak sekarang dan mendapatkan gelar sebagai admiral dengan julukan Akainu atau yang berarti anjing merah, Oda Sensei pernah memberikan gambaran masa lalu Akainu dalam sebuah ilustrasi. Di sini, kita bisa melihat seorang anak laki-laki yang hidup di lingkungan keras dan juga kumuh, dengan bajunya yang compang-camping dan tatapan matanya yang sudah menunjukkan keteguhan. Dari kecil, muka si Sakazuki ini emang udah terlihat nyebelin. Oda Sensei benar-benar bisa ngebuat kita ngerasa sebel cuma dari lihat mukanya. Masa kecil Sakazuki sendiri juga belum diketahui lebih detail karena One Piece sendiri masih berjalan hingga saat ini. Di sini, kita bisa melihat Sakazuki yang mengenakan topi. Topi itu bertuliskan keadilan. Mungkin karena tinggal di lingkungan yang keras dan penuh dengan tindak kejahatan, Sakazuki kecil menanamkan rasa keadilan di dalam dirinya. Sakazuki muda. Belum diketahui secara pasti latar cerita Sakazuki muda ini. Tetapi, kita bisa melihat dengan jelas pada episode 278, di saat insiden Ohara, terlihat siluet Sakazuki yang menggunakan sebuah topi marine dengan hoodie. Dialah yang menghancurkan kapal pengungsi Ohara yang ditumpangi banyak penduduk Ohara. Bahkan, kapal itu tidak hanya diisi oleh pengungsi, melainkan juga angkatan laut. Tapi Sakazuki meledakannya begitu saja. Insiden Ohara sendiri ialah sebuah peristiwa tragis dalam anime One Piece, di mana pemerintah dunia memerintahkan Callbuster, yaitu sebuah serangan militer yang dahsyat yang bisa meluluhlantakkan sebuah pulau. Hal itu terjadi karena para arkeolog Ohara meneliti abad kekosongan serta Poneglyph, dan satu-satunya orang yang selamat dari insiden ini adalah Nico Robin. Sakazuki berpendapat, jika satupun dari penduduk Ohara ini selamat, misi yang dia jalankan dianggapnya gagal karena Sakazuki sangat menjunjung tinggi harga dirinya dan juga keadilan absolut yang tidak peduli mau itu lawan atau kawan. Jika itu adalah sesuatu yang salah, maka hal itu akan tetap salah di mata Sakazuki. Kalau kita bicara tentang pemerintah yang ngelawan penduduk, kayak pernah lihat di negara mana gitu. Wajah Sakazuki muda juga diperlihatkan sekilas di One Piece Film Z. Di sini, kita bisa melihat Sakazuki yang menggunakan baju terbuka dengan sebuah katana di punggungnya. Terlihat juga Sakazuki muda di ilustrasi manganya. Di sini kita bisa melihat Sakazuki sebelum menjadi admiral dengan sebuah jaket berkerah mirip seperti smoker. Akainu Sakazuki. Sakazuki kini telah mendapatkan gelar sebagai admiral, sebuah gelar yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang terpilih saja. Penampilan fullnya bisa kita lihat pada arc Marineford saat pengenalan tiga admiral bersama Aokiji, Kizaru, dan tentu saja Akainu. Akainu Sakazuki, begitulah fans One Piece mengenalnya. Julukan Akainu didapatkan bukan karena semata-mata dia kuat saja. Dia memiliki prinsip yang dijunjung tinggi, yaitu keadilan mutlak. Dedikasinya yang tinggi di angkatan laut akhirnya membawanya menjadi seorang admiral. Tampilannya yang sangar dengan muka garang banyak disegani oleh para angkatan laut, bahkan para rekannya sesama admiral. Di arc ini, kekuatan Akainu yang sebenarnya mulai diperlihatkan. Hal ini terjadi pada episode 463, saat Shirohige dan krunya berhasil mendarat di Marineford. Terjadilah babak awal pertempuran bajak laut dan angkatan laut. Di saat itulah, Jozu, salah satu kru Shirohige, mengangkat bongkahan es yang dibuat dari serangan Aokiji sebelumnya. Jozu melempar bongkahan es raksasa tersebut ke Akainu, dan disinilah Akainu mulai memperlihatkan kekuatan buah iblisnya. Ia membuat tangannya diselimuti oleh magma, dan seketika
Bongkahan es yang dilempar Jozu pun bisa dihancurkan dengan hanya satu kali pukulan. Kekuatan itu berasal dari buah iblisnya, yaitu Magu-Magu no Mi, sebuah buah iblis bertipe Logia yang bisa membuat penggunanya menjadi sebuah manusia magma. Saat perang berkecamuk, Shirohige mengayunkan senjatanya untuk menyerang para angkatan laut. Lalu, tiba-tiba serangan itu dihentikan oleh Akainu, bukan dengan tinjunya ataupun jurusnya. Akainu seorang diri menghentikan serangan Shirohige yang mematikan hanya dengan satu kakinya. Pertarungan di antara mereka pun tidak dapat terhindarkan. Saat penyakit yang diderita Shirohige kumat, Akainu bahkan tidak ragu untuk menyerangnya. Dia bukanlah orang yang menghormati lawannya. Kapanpun kesempatan itu datang, dia sudah sangat siap menyerang. Hal ini didasarkan atas keadilan mutlak miliknya, yang membuat dia tidak pandang bulu siapapun lawannya. Jika dianggap salah di mata dia, maka tetaplah salah. Sesaat Ash bisa diselamatkan Luffy dan akan mencoba kabur. Ash melihat Shirohige yang sudah terluka akibat serangan Akainu tadi. Ash pun menjadi berbalik arah dan ingin menyelamatkan Shirohige. Di saat itulah, Akainu mencoba memprovokasi Ace yang mengatakan Shirohige adalah pecundang. Tak terima akan perkataan Akainu tadi, Ace mulai melawan Akainu dan terjadilah pertempuran Ace melawan Akainu. Akainu hanya perlu satu tinjunya saja untuk membuat Ace terpental. Melihat hal itu, Akainu memanfaatkan situasi. Dia lebih memilih mengincar Luffy ketimbang Ace. Hal ini didasarkan karena Akainu percaya bahwa Luffy akan menjadi ancaman besar bagi pemerintah dunia di masa depan. Melihat Luffy yang terancam, Ace pun mencoba mengorbankan tubuhnya untuk menjadi tameng bagi Luffy. Momen ini tidak hanya menunjukkan kekejamannya, tetapi juga kecerdasannya dan juga manipulasi emosinya. Setelahnya, Shirohige yang mengetahui Ace sudah mati, mengamuk dan menyerang Akainu habis-habisan. Meskipun bisa membalas serangan Shirohige dan melukainya, Akainu tetap tidak bisa menghindar dari amukan Shirohige yang jauh lebih ganas. Shirohige tiba-tiba menciptakan gempa yang benar-benar meluluh lantakan Marineford, bahkan mengubur Akainu hidup-hidup. Tapi beruntungnya, Akainu masih selamat karena berpegangan pada tebing. Sesaat setelah itu, Akainu tetap ingin menghanguskan Luffy. Pada momen ini, Koby yang sudah tidak tahan dengan kejamnya perang, nekat menghalangi Akainu. Akainu, yang sedari awal dengan prinsip keadilan mutlak, tidak segan-segan akan membunuh Koby. Di momen ini, Shanks dengan krunya datang untuk menghentikan perang. Disinilah di mana terakhir kali Akainu terlihat sebelum time skip. Akainu Fleet Admiral. Setelah merang Marineford berakhir, Akainu kini terlihat menjabat sebagai Fleet Admiral, menggantikan Sengoku. Gelar Fleet Admiralnya tidak didapatkan begitu saja. Dia harus berhadapan dengan rekannya sesama Admiral, yaitu Aokiji. Pertempuran ini bahkan memakan waktu selama 10 hari untuk memperebutkan gelar paling tinggi di Angkatan Laut. Belum diperlihatkan secara detail pertarungan antara Akainu dan Aokiji, tapi yang sudah diketahui bahwa pertempuran ini mengakibatkan Penghazard menjadi dua sisi yang berbeda. Setengah pulaunya dipenuhi dengan kobaran api, dan setengahnya lagi dipenuhi dengan bekuan es. Dari sinilah kita sudah bisa membayangkan betapa epiknya pertempuran itu. Setelah 2 tahun berlalu, kita diperlihatkan tampilan Akainu sebagai Fleet Admiral. Kini, dia memiliki jenggot. Dia sekarang juga ditampilkan merokok dan memiliki sebuah bekas luka di badannya. Diketahui, luka itu didapatkan saat Akainu melawan Aokiji. Di bawah kepemimpinannya, Akainu juga membentuk 3 admiralnya yang baru. Setelah kepergian Aokiji dari Marine, 3 admiral itu antara lain adalah Kizaru sebagai admiral yang paling senior, Fujitora, dan juga Ryokugyu. Akainu yang sekarang benar-benar sangat tegas. Dia tidak mentolerir anak buahnya yang gagal menjalankan misinya. Bahkan saat Fujitora gagal menangkap Luffy dan Laut di Dressrosa, Akainu terlihat sangat kesal. Bagi dia, keadilan mutlak harus dipatuhi dan dipenuhi. Sayangnya, kita belum ditampilkan action screen time dia. Terakhir kali, dia diutus Tenryubito untuk melenyapkan Kuma di Egghead. Setelah itu, dia belum muncul lagi di animenya.
Kira-kira, apa peran Akainu di masa depan? Apakah ia akan menjadi musuh utama Luffy selanjutnya? Yang jelas, ia adalah representasi dari keadilan yang bertentangan dengan kebebasan yang diperjuangkan oleh Luffy. Jika kalian suka video ini, support terus channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Evolusi karakter anime mana lagi nih yang pengen dibahas? Silahkan komen. See you on the next video.